Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sulistiani dengan NIM 101211895. Di sini saya akan melengkapi tugas evaluasi tengah semester dengan materi Komite Audit. Organisasi, persyaratan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit, wewenang, kewajiban pelaporan Komite Audit. Yang pertama, Komite Audit dari organisasi adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Peraturan Bank Indonesia Nomor 84 PBI 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Tugas dari Komite Audit adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas auditor eksternal. Selanjutnya, persyaratan. Dalam perusahaan komite audit minimal 3 orang yang berasal dari komisaris independen atau dari luar emiten sebagai pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, atau perusahaan publik yang diketahui oleh komisaris independen dengan persyaratan untuk menjadi komite audit adalah yang pertama itu kompetensi, yang kedua integritas, dan yang ketiganya independensi. Berdasarkan peraturan BAPEM, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan merupakan pihak yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan, bahwa kompetensi komite audit adalah yang pertama memiliki kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Yang kedua memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga memahami laporan keuangan dan bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Yang keempat memahami proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan terkait. Yang kelima memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Yang keenam bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Tugas dan tanggung jawab komite audit. Yang pertama itu pelaporan keuangan, kedua akuntan publik, ketiga audit internal, yang keempat manajemen risiko, kelima ketaatan terhadap etika dan peraturan perundang-undangan, yang keenam pengaduan masyarakat. Selanjutnya wewenang komite audit. Dalam melakukan tugasnya komite audit berwenang mengakses dokumen, data terkait dan informasi lain, selanjutnya berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk direksi. Ketiga, melibatkan independen pihak luar komite jika diperlukan. Yang keempat, melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya di sini ada kewajiban komite audit. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan dokumen, tentunya data dan informasi emiten atau perusahaan publik. Yang kedua membuat laporan tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga meningkatkan kompetensi secara terus-menerus, melakukan pendidikan dan latihan. Yang keempat mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya di sini ada pelaporan komite audit. Untuk pelaporan ada dua macam, yaitu pelaporan kepada Dewan Komisaris, yang kedua dan pelaporan kepada perusahaan publik. Yang terpenting adalah kesimpulan yang diperoleh serta rekomendasi yang diberikan selama melakukan pekerjaannya adalah pokok penting yang dilaporkan. Laporan hasil audit disampaikan melalui laporan tahunan, yang merupakan laporan penting tentang tata kelola perusahaan. Selanjutnya laporan tahunan komite audit. Yang pertama organisasi komite audit termasuk nama-nama anggota,
Komite audit dan penjelasan tentang independensi. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab komite yang tercantum dalam piagam komite audit. Yang ketiga, rangkuman kegiatan yang dilakukan komite audit selama tahun pelaporan. Yang keempat, kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan atas penelaahan yang dilakukan komite audit. Yang terakhir, jumlah rapat yang diselenggarakan oleh komite audit selama setahun dan tingkat kehadiran masing-masing komite audit. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.